Next, kita akan ke tipe data lagi, part 2. Nah, tipe data yang akan kita bahas yaitu merupakan collection. Collection itu adalah suatu tipe data yang terdiri dari tipe data lain yang sama, tapi dia bakal jadi satu variabel gitu. Atau dalam programming dikenal dengan istilah array. Ilustrasinya sama seperti yang ada di bawah. Jadi kita punya array kayak kontainer gitu, yang setiap isinya yang kita sebut sebagai elemen, itu tipe datanya sama. Contohkanlah isinya integer, ya semuanya integer. Isinya string, ya semuanya string. Dan lain-lain. Nah, setiap elemennya itu punya yang namanya alamat atau lokasi, yang kita kenal dengan istilah indeks. Indeks itu selalu dimulai dari 0. Jadi kalau ada array dengan kapasitas 5, indeksnya 0 hingga 4. Kalau 10, 0 hingga 9. Dan seterusnya. Nah, di Go itu ada 3 collection yang utama. Yang pertama array, slice, sama map. Nah, kalau array itu seperti apa? Array itu kapasitasnya tetap, dan isinya satu tipe data aja. Contohnya seperti yang ada di bawah ini, ntar kita demonstrasikan. Dan array ini berguna untuk membuat suatu list dengan kapasitas tertentu. Lalu ada juga slice. Slice sama array, dia itu saudaraan. Caranya hampir sama. Tapi di slice, itu kapasitasnya lebih dinamis. Beda sama array yang tetap. Namun tetap sama, dia satu tipe data doang. Dan berguna untuk membuat list dengan kapasitas yang mungkin nggak kita ketahui. Dalam sehari-hari kita ngoding Go, kalau aku pribadi lebih sering pakai slice karena lebih simple. Lalu kalau kita pengen nambahkan suatu elemen gitu, kita pakainya append. Ada fungsi built-in-nya nanti. Contoh terakhir ada yang namanya map. Map ini dia tipenya key value. Jadi key-nya ini secara teknis merupakan alamatnya. Terus di alamat nanti kalau kita akses ada value-nya. Jadi dia ada 2 tipe data. Satu key dan satu value. Contohnya seperti yang ada di sini. Di sini key-nya sebagai string dan value-nya sebagai integer. Dan dapat kita lihat di bawahnya ini contohnya, alamatnya atau key-nya itu apple. Terus katakanlah jumlahnya 5. Berarti kita bisa taruh value 5 di apple ini. Begitu juga dengan di banana. Alamatnya banana, jumlahnya 10. Nah, kita representasikan kayak gini. Banana terus value-nya 10. Dan map ini kapasitasnya dinamis ya, nggak kayak array, dia hampir sama kayak slice, dinamis. Terus kegunaan sehari-harinya untuk apa? Biasanya untuk mapping data, biar lebih efisien. Nah, kalau kita ngomongin collection, itu tuh ada flow controlnya sendiri, namanya for range. Kalian bisa lihat contoh-contohnya seperti yang ada di 3 di bawah ini. Jadi for range itu untuk iterasi semua elemen yang ada di dalam collection kita. Ntar bakal memproduksi atau nge-outputin 2 variabel, kayak IV ini. I itu indeksnya, kalau V itu value-nya. Tapi kalau map, dia return 2 value juga, tapi K itu key-nya ini, dan V itu value-nya 5, dan seterusnya. Terus for range-nya ini dia bakal berhenti ketika elemennya udah habis. Jadi jangan khawatir infinite loop atau gimana, dia pasti berhenti, karena slice, array, atau map itu kan ada kapasitasnya, ada jumlah elemennya. Oke, kita akan masuk ke demonstrasinya.